Baik, selamat bertemu, salam sukses buat semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas lanjutan atau bahasa assembly lanjutan. Bagaimana mengkonversikan bahasa assembly ke object code yang rangkumannya ada di dalam tabel yang kita sudah tampilkan pada pertemuan yang lewat. Contoh misalnya, atau yang kita ambil ini memuati register 8 bit ya. Jadi misalkan register T ini dimuati atau diisi dengan N misalnya. Register T ini adalah register bisa diganti dengan register B, C, D, H, L dan A. Jadi 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 register ini bisa disubstitusi menggantikan T. Ya, di mana masing-masing kalau B misalnya itu adalah 00 dari digit ini ya. Dari bit ini, bit ketiga ini, ketiga, keempat, kelima. Kalau dari kanan atau kalau dari kiri, keempat, ke-5 dan ke-6, ke-7, ke-8. Ini yang paling tinggi. Jadi format ini 00 ini sudah tetap, 110 ini sudah tetap. Yang kita ganti atau kita substitusikan menggantikan register B, C, D, E, H, I dan A ya, adalah menggantikan register T atau mensubstitusikan ke register C. Contoh misalnya, untuk mengisi register A, register A ya dengan data NN. Data NN ini data sembarang 1 byte, terserah kita, sesuai kita, yang penting bahasa mesin. T ini kita ganti dengan A 11, berarti di sini 11, B berarti di sini semua 00. Saya ambil misalkan A dulu, misalkan T-nya A. Jadi kalau misalkan A berarti ini 1, 1, 1. Kenapa? Karena kita ambil A. A sama dengan 1, 1, 1. Ya. Jadi kita masukkan di sini. Ini object code-nya atau bahasa rangkaiannya atau binernya. Biner ini dapat kita terjemahkan ke bahasa mesin. Ya, jadi kalau misalkan ini adalah E, ya. Kemudian ini adalah 3, jadi berarti 3E. Ya. 3E ini untuk mengisi register A dengan data N. N-nya apa? N-nya di bawah ini. N-nya tergantung kita bisa ganti. Jadi N ini berarti ini 0101 berarti 5, ini 5. Kemudian ininya 100, 4 berarti 45. Jadi N-nya adalah 45. Untuk mengisi register A. Jadi bahasa mesinnya ya, mengisi register A dengan 20 misal. Kalau ini 20 ya. Ini kebetulan bukan 20, ini 45. Kalau 20 berarti ini 0 ya. Kemudian ini 1, kemudian ini 0 berarti 2 ya. Kemudian ini 0 semua. Berarti 20. N-nya 20. Ya, 0 semua. Berarti mengisi register A dengan data 20 ya. N-nya 20, T-nya A. Berarti bahasa mesinnya adalah ini tadi. Ya. Bahasa mesinnya adalah ini. Berapa ini? 3E. Jadi 3E kalau bahasa mesinnya, ini bahasa assembly-nya A20. Berarti bahasa mesinnya menjadi 3E ya. Kita lihat betul tidak di bawah. Ya, ini bahasa assembly-nya, ini bahasa mesinnya, ini 20. N-nya 20. Jadi bahasa mesin, bahasa rangkaian binernya atau object code-nya ini, kemudian bahasa mesinnya atau opcode-nya ini 3E20,
berarti ini 3E, ya. Seperti yang saya sudah sampaikan lebih awal, kita harus menghafal ini tabel pertama yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi 3E. Kemudian misalkan ini 20, N-nya tadi adalah 20, ya. Ini 3E-nya, N-nya 20. Ini artinya bahasa rangkaian, kemudian bahasa mesinnya ini, bahasa assembly-nya ini, kemudian keterangannya. Jadi tabel ini adalah rangkuman dari di atas. Jadi kalau misalkan A-nya kita ganti, T-nya kita ganti dengan A, B-nya kita ganti, T-nya kita ganti dengan B, T-nya kita ganti dengan C, kemudian N-nya 34, N-nya 56, berarti bahasa mesinnya 06 kalau untuk B. Ya, kenapa 06? Karena B itu diganti menjadi 00 semua. Misalnya ini 0 karena B, ini juga 0, ya. Ini juga 0 karena B, B-nya adalah 00, ya. B sama dengan 00. Register B diisi dengan 36. Kalau 36 berarti ini 1, ya, 3-nya. Ini 3. Ini ya betul 3. 6 berarti ini 1. Ini juga 1. Kemudian ini 0, berarti ini 6. Ini untuk B. Ya, ini untuk B-nya berarti mengisi register B dengan data 34 atau dengan heksadesimal 34. Bahasa mesinnya adalah 06. Diambil dari mana? Dari ini 0. Kemudian ini 6. Kemudian ini 3. Ya, dan ini 4. Kok kenapa 4? Ya, 34 ini. Ya. Nah, jadi ini artinya. Jadi kalau menggunakan format ini untuk mendapatkan objek code atau bahasa rangkaiannya, lalu bahasa rangkaian ini kita terjemahkan ke bahasa mesin, lalu rangkuman dari ini kita masukkan di dalam tabel yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Ini tinggal kita ganti saja untuk C, D, dan seterusnya. Kita ganti T-nya, berarti kita akan mendapatkan sesuatu. Kemudian ini lagi, ada mengisi register T dengan isi memori yang alamatnya ada di dalam HL. Ya, saya ulangi sekali lagi, mengisi register T, sekali lagi T-nya target. Targetnya bisa diganti dengan A, B, C, dan seterusnya seperti ini di bawah. Kemudian HL-nya, apa yang ada di dalam HL adalah memori, dan memori itu adalah lokasinya. Isi dalam lokasi itu yang kita muati atau kita isikan ke register T. Register T-nya kita tinggal ganti. T-nya kebetulan ini formatnya sudah permanen, jadi tidak ada pergantian, ya. Ini formatnya T, misalkan ini. Kalau ini 100 T-nya, berarti 100 itu untuk register apa? Ini register H, ya. Kemudian L-nya 101 karena HL-nya misalnya. Jadi kalau satu registernya register H, ya, kita ganti misalkan register H, misalkan yang ini, ya. Ya, register H diisi oleh isi memori yang ada di dalam register HL. Jadi bahasa mesinnya 66. 66 itu adalah sama dengan ini 6, kemudian ini juga 6. 66 singkat sekali. Kemudian mengisi register E dengan isi memori yang ada, yang alamatnya ada di dalam HL. Register E-nya 2E. Dari mana 2E-nya? Dari format ini. Kita tinggal ganti, yaitu dengan 10 dan seterusnya. Ini sama saja. Jadi T-nya kita ganti dengan seperti ini dan seterusnya, sehingga kalau kita mau membuat tabelnya, tabel lengkapnya adalah seperti ini, ya. Tabel lengkapnya seperti ini, mengisi register T dengan isi register S. Jadi S-nya sebagai source, ini anak panah ini simbol operasi. S-nya sebagai source,
T-nya sebagai target. Jadi ini operannya, ya, operan, ya. Kemudian LD-nya adalah sebagai instruksi atau mnemoniknya. Lalu ini tidak perlu kita perhatikan karena ini akan berfungsi atau berguna ketika menggunakan penjumlahan, pengurangan dan sebagainya untuk register flag ini. Jadi kita tidak perlu perhatikan. Lalu formatnya seperti ini, ya. Untuk mengisi register T dengan isi register S, formatnya adalah 10. T-nya kita ganti dengan apa, S-nya kita ganti dengan apa, dan seterusnya. Misalkan TS-nya, jadi TS maksudnya ini, ya, TS-nya misalkan D, maka 01C. Sorry, ini ada kesalahan ini. Jadi ini kita tidak perlu lihat, kita lihat kembali di tabel yang di atas, sehingga kita peroleh seperti ini. Ini adalah 1 byte, ini 2 byte dan seterusnya. Ini hanya arti saja. Lalu mengisi register C dengan isi memori yang alamatnya ada di dalam HL. Memori yang alamatnya ada di dalam HL ini adalah sebagai source, dan T-nya adalah sebagai target dan seterusnya. Sehingga tabel yang panjangnya seperti ini. Lalu dari tabel ini kita turunkan menjadi tabel yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu tabel bahasa assembly dan bahasa mesin. Saya kira penjelasan untuk ini tidak terlalu panjang, saya jelaskan, ya. Yang penting format tetapnya ini tinggal T-nya kita ganti untuk yang 3 bit yang di tengah ini, ya. Lalu N-nya ada di bawah dan seterusnya sesuai dengan format yang ada. Ini adalah penjelasan untuk bahasa assembly lanjutan setelah bahasa assembly yang pertama kita jelaskan atau kita bahas.